Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Asuransi syariah sebelumnya kita mengetahui adalah sebuah alat penting dalam menjaga keuangan dan melindungi diri dari risiko yang tidak terduga. Asuransi seringkali dianggap sebagai payung pelindung dalam kehidupan kita, memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan finansial dalam situasi-situasi yang sulit mungkin terjadi. Dalam presentasi ini, kita akan mengulas prinsip-prinsip dasar asuransi, jenis-jenisnya, serta mengapa memahami asuransi adalah langkah bijak dalam perencanaan keuangan. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak tertanggung atau yang disebut dengan nasabah dan pihak penanggung atau yang disebut perusahaan asuransi, di mana pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung untuk mendapatkan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu. Risiko ini dapat berupa kerugian finansial yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tak terduga seperti kecelakaan, kerusakan properti, dan kematian. Pihak penanggung dalam hal ini, perusahaan asuransi, bertanggung jawab untuk membayar klaim atau ganti rugi kepada pihak tertanggung jika risiko yang dijamin dalam polis terjadi. Sejarah asuransi sudah ada sejak zaman kuno, tetapi konsep modern asuransi berkembang pada abad ke-17 di London, Inggris. Awalnya, asuransi digunakan dalam perdagangan maritim untuk melindungi pedagang dari kerugian yang disebabkan oleh kapal-kapal yang tenggelam atau hilang dalam perjalanan laut. Konsep ini kemudian berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan asuransi lainnya. Konsep risiko adalah inti dari asuransi. Risiko adalah potensi kerugian atau ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi bertujuan untuk mengelola risiko ini dengan menyediakan perlindungan finansial kepada pihak tertanggung. Jika risiko tersebut terwujud dalam konteks asuransi, risiko ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko yang dapat dihitung atau bisa disebut measurable risk, dan risiko yang tidak dapat dihitung, unmeasurable risk. Risiko ini dapat dihitung atau dapat dianalisis secara matematis, sedangkan risiko yang tidak dapat dihitung sulit untuk diukur secara pasti. Regulasi asuransi merujuk pada peraturan dan hukum yang mengatur industri asuransi. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan kestabilan industri asuransi, dan memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi standar keuangan dan etika yang ditetapkan. Setiap negara memiliki otoritas pengawas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi serta memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan keuangan dan operasional yang diperlukan. Regulasi asuransi juga dapat mencakup persyaratan modal minimum, prosedur, klaim, dan perlindungan konsumen. Pentingnya regulasi asuransi adalah untuk menjaga kepercayaan mereka terhadap masyarakat, industri asuransi, serta memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak ketika mereka membeli polis asuransi. Regulasi ini juga dapat membantu mencegah penipuan dan praktik-praktik yang merugikan konsumen dalam industri asuransi. Nah, prinsip dan dasar-dasar asuransi. Prinsip dan dasar-dasar asuransi adalah pedoman yang membentuk landasan operasi industri asuransi. Di bawah ini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip tersebut dan memberikan contoh yang relevan. Yang pertama, prinsip kepastian atau Principle of Certainty. Kontrak asuransi harus didasarkan kepada kepastian.
Contohnya, seorang pemilik rumah dapat mengasuransikan rumahnya terhadap risiko kebakaran yang jelas dan pasti, tetapi tidak dapat mengasuransikan rumahnya terhadap risiko misterius atau tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, prinsip insurability. Risiko ini dijamin harus dapat diukur dan tidak terlalu spesifik atau umum. Contoh, seorang yang memiliki riwayat kesehatan yang sangat buruk dapat atau mungkin tidak dapat mengasuransikan diri untuk penyakit tertentu karena risiko tidak dapat diukur dengan baik. Yang ketiga, prinsip utang budi atau principle of utmost good faith. Pihak bertanggung dan pihak menanggung harus bertindak dengan itikat baik dan jujur dalam semua komunikasi terkait asuransi. Contoh, ketika mengajukan klaim asuransi, pihak tertanggung harus memberikan informasi yang jujur tentang kerugian yang dialami. Yang keempat, prinsip perdagangan. Asuransi bertujuan untuk mengembalikan pihak tertanggung ke posisi keuangan yang ada sebelum terjadinya kerugian. Contoh, jika mobil rusak dalam kecelakaan, asuransi mobil akan membayar biaya perbaikan mobil, bukan memberikan uang lebih untuk membeli mobil yang lebih mahal. Yang kelima, prinsip penyebaran risiko atau principle of spread of risk. Asuransi bekerja dengan cara menyebar risiko antara banyak peserta atau nasabah. Contohnya, dalam asuransi kesehatan, premi yang dibayarkan oleh semua peserta digunakan untuk membantu menutup biaya perawatan medis mereka masing-masing, sehingga risiko kesehatan dibagi secara adil. Yang keenam, prinsip tanggung jawab, principle of subrogation. Pihak penanggung memilih hak untuk menggantikan pihak tertanggung dalam klaim atas pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian yang telah diasuransikan. Contohnya, jika mobil tertanggung rusak dalam kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi lain, perusahaan asuransi mobil dapat mengejar ganti rugi dari pengemudi yang salah. Yang ketujuh, prinsip kontribusi atau principle of contribution. Jika lebih dari satu polis yang mencakup risiko yang sama yang diatur dalam masing-masing polis. Contohnya, jika seorang nasabah memiliki 2 polis asuransi mobil, masing-masing perusahaan asuransi akan berkontribusi sesuai dengan ketentuan dalam polis mereka masing-masing jika terjadi klaim. Yang kedelapan, prinsip premi atau principle of premium. Pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung sebagai pertukaran atas perlindungan yang diberikan. Contohnya, seorang pemilik rumah membayar premi asuransi di setiap tahun sebagai pembayaran untuk perlindungan asuransi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi. Prinsip-prinsip tersebut membantu memastikan bahwa asuransi beroperasi dengan adil dan efisien dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan nasabah dan manajemen risiko perusahaan asuransi. Asuransi syariah dan fatwanya. Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum syariah Islam. Dalam asuransi syariah, risiko dan keuntungan dibagi bersama antara pihak tertanggung dan pihak perusahaan asuransi. Prinsip-prinsip asuransi syariah mencakup larangan riba atau bunga, larangan unsur perjudian, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Operasional asuransi syariah melibatkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh tahapan kegiatan asuransi. Berikut adalah gambaran singkat mengenai operasional asuransi syariah. Yang pertama, pengumpulan dana atau yang kita sebut tabarruk. Nasabah yang ingin mendapatkan perlindungan asuransi membayar premi kepada perusahaan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, premi disebut tabarruk dan bersifat sukarela. Dana ini akan digunakan untuk membayar klaim pada nasabah yang mengalami kerugian. Yang kedua,
investasi dana atau mudharabah. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan sesuai prinsip-prinsip investasi syariah. Asuransi syariah dapat menggunakan prinsip mudharabah, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana dan nasabah sebagai sahib al-mal atau sebutan lain pemilik dana. Keuntungan dari investasi ini akan dibagi antara perusahaan asuransi dan nasabah. Yang ketiga, prinsip keuntungan dan kerugian bersama yang disebut takaful. Asuransi syariah menggunakan prinsip takaful, di mana peserta asuransi atau nasabah saling berbagi resiko. Jika sesuatu peserta mengalami kerugian, dana dari peserta lainnya digunakan untuk membantu membayar klaimnya. Dan yang keempat, ketentuan kontrak atau akad. Kontrak asuransi syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan harus adil serta transparan. Semua ketentuan kontrak termasuk premi, manfaat, dan batasan harus jelas dan sesuai dengan hukum Islam. Yang kelima, pembayaran klaim atau istighqaq. Selanjutnya kita akan membahas produk asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau peserta asuransi dalam bentuk uang tunai atau manfaat kematian jika pemegang polis meninggal dunia. Contohnya, seorang individu mengambil asuransi jiwa dengan premi bulanan untuk melindungi keluarganya jika ia tiba-tiba meninggal dunia. Jika ia meninggal, ahli warisnya akan menerima sejumlah uang tunai yang disepakati. Yang kedua, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan melindungi peserta dari biaya medis dan pengobatan. Ini juga dapat mencakup berbagai jenis perawatan medis seperti rawat inap, perawatan gigi, dan obat-obatan. Contoh, seorang memiliki asuransi kesehatan yang membayar sebagian besar biaya rumah sakit ketika ia sakit atau terluka. Asuransi properti. Asuransi properti melindungi harta benda fisik seperti rumah, mobil, atau bisnis dari kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh peristiwa seperti bencana alam, yaitu kebakaran, banjir, atau pencurian. Contoh, seorang memiliki asuransi rumah yang melindungi rumahnya dari kerusakan akibat bencana alam atau kebakaran. Yang keempat, ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan memberikan perlindungan selama perjalanan, termasuk pembatalan perjalanan, keterlambatan, kehilangan bagasi, atau perawatan medis darurat di luar negeri. Contohnya, seorang turis membeli asuransi perjalanan sebelum pergi ke luar negeri agar terlindungi dari masalah perjalanan yang akan timbul nantinya. Asuransi pendidikan yang nomor 5. Asuransi pendidikan adalah program yang dirancang untuk menyediakan dana pendidikan untuk anak-anak atau pelajar di masa depan. Contohnya, orang tua membayar premi asuransi pendidikan untuk memastikan anak mereka memiliki dana yang cukup untuk pendidikan mereka di masa depan. Yang keenam, ada asuransi investasi. Asuransi investasi adalah produk yang menggabungkan perlindungan asuransi jiwa dengan elemen investasi yang dapat memberikan pertumbuhan nilai-nilai seiring berjalannya waktu. Contohnya, seorang individu mengambil asuransi investasi yang tidak hanya memberikan perlindungan jiwa, tetapi juga menginvestasikan sebagian premi dalam portofolio investasi. Yang ketujuh, asuransi pertanggungan. Asuransi pertanggungan adalah jenis asuransi yang melindungi pihak tertentu dari kerugian yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau gugatan. Contohnya, seorang pengusaha memiliki asuransi pertanggungan yang melindungi perusahaan dari tuntutan hukum yang mungkin diajukan oleh karyawan atau pihak lain. Yang kedelapan, ada asuransi petani. Asuransi petani adalah jenis asuransi yang dirancang khusus untuk melindungi petani dari risiko yang terkait dengan usaha pertanian seperti kegagalan panen dan kerusakan tanaman.
Contoh, seorang petani memiliki asuransi petani yang memberikannya perlindungan finansial jika panennya rusak akibat cuaca yang berubah. Yang 9, asuransi umum. Asuransi umum melibatkan perlindungan terhadap berbagai risiko yang tidak termasuk dalam asuransi jiwa, kesehatan, atau properti. Ini mencakup asuransi kendaraan bermotor, asuransi tanggung jawab sipil, dan lainnya. Contohnya, seorang memiliki asuransi mobil yang melindungi kendaraannya dari kerusakan atau kecelakaan. Yang terakhir, 10, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini melibatkan pemotongan bunga dan investasi dalam proyek yang mematuhi hukum Islam. Contohnya, seseorang yang ingin mengikuti prinsip syariah dapat mengambil asuransi syariah yang mematuhi hukum Islam dalam semua transaksinya. Semua jenis asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dan keamanan bagi individu atau bisnis terhadap risiko tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada klaim. Klaim dalam asuransi adalah permintaan dari pemegang polis atau serta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk membayar manfaat atau ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi. Klaim diajukan ketika risiko yang dijamin terjadi seperti kematian dalam asuransi jiwa, kerusakan properti, atau penyakit dalam asuransi kesehatan. Setelah menerima klaim, perusahaan asuransi akan menilai keabsahan klaim tersebut dan jika memenuhi syarat, membayar manfaat atau ganti rugi kepada pemegang polis atau peserta. Kemudian ada underwriting. Underwriting adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menilai risiko yang akan mereka tanggung dalam polis asuransi. Pada tahap ini, perusahaan asuransi akan mengumpulkan informasi tentang nasabah atau risiko yang diasuransikan, menganalisis data ini, dan menentukan premi yang sesuai, serta apakah mereka akan menerima atau menolak risiko tersebut. Tujuan underwriting adalah untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi dapat mengelola risiko dengan baik dan menghindari risiko yang terlalu tinggi. Klaim dan underwriting adalah dua aspek penting dalam operasional asuransi. Klaim terkait dengan pembayaran manfaat atau ganti rugi pada nasabah ketika risiko terjadi. Sementara underwriting berkaitan dengan proses penilaian risiko sebelum polis asuransi diberikan kedua. Setiap orang memiliki prinsip sebagai dasar untuk menentukan rancangan impian di masa depan. Rencana dan impian yang dimiliki akan berkembang seiring berjalannya hidup. Untuk mendapatkan perlindungan perencanaan masa depan dan impian dengan rasa tenang, aman, dan penuh berkah dapat dipenuhi dengan memiliki asuransi dengan prinsip syariah. Asuransi dengan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang disebut dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dalam asuransi jiwa syariah, ada beberapa jenis transaksi yang harus dihindari, yaitu gharar atau ketidakpastian, riba atau tambahan, dan maisir atau judi. Gharar adalah kondisi ketidakpastian yang tidak diperbolehkan jika terjadi pada kontrak komersial atau jual beli. Contohnya, kesepakatan jual beli atas manfaat pertanggungan yang tidak bisa dipastikan waktu penyerahannya. Riba merupakan tambahan yang terjadi pada transaksi hutang dan atau jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Contohnya, transaksi jual beli uang yang tidak sama kuantitasnya antara uang yang dibayarkan sebagai premi dan uang pertanggungan yang dijanjikan.
Maisir adalah taruhan yang menempatkan keuntungan salah satu pihak menjadi kerugian pihak lain diakibatkan transaksi tersebut. Contohnya, bila tidak terjadi klaim selama masa kontrak, perusahaan asuransi diuntungkan. Sebaliknya, bila terjadi klaim, pihak tertanggung yang diuntungkan bahkan lebih besar dari kewajiban yang telah dibayarkan. Berdasarkan prinsip pengelolaannya, asuransi jiwa terbagi menjadi asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional. Pada asuransi jiwa syariah, hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi adalah sebagai pemberi kuasa atau muwakil dan penerima kuasa, wakil. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana tabaru dan berhak menerima upah atau bisa disebut ujrah. Pada asuransi jiwa konvensional, hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi adalah sebagai tertanggung dan penanggung. Asuransi jiwa syariah berisi sekumpulan peserta yang setuju untuk saling membantu dalam menanggung risiko dengan menghibahkan sejumlah kontribusi atau premi untuk membentuk dana tabaru atau dana tolong-menolong. Bila terjadi risiko terhadap peserta, uang pertanggungan akan dibayarkan dari dana tabaru. Konsep ini juga dikenal sebagai risk sharing. Dalam asuransi jiwa konvensional, nasabah membayarkan sejumlah premi atas proteksi yang dibelinya ke perusahaan asuransi. Bila terjadi risiko atas nasabah, perusahaan asuransi jiwa akan memberikan sejumlah uang pertanggungan. Konsep ini juga dikenal sebagai risk transferring. Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dari segi kontrak, kepemilikan dana, surplus underwriting, pengelolaan investasi, dan pengawasan asuransi. Dalam asuransi jiwa konvensional, kontrak yang terjadi merupakan kontrak jual-beli, di mana tertanggung membayarkan sejumlah uang kepada penanggung untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian akibat resiko yang dijamin. Dalam asuransi jiwa syariah, kontrak utama adalah kontrak tabaru, yaitu sekumpulan orang setuju menghibahkan uang untuk saling bantu dalam menanggung risiko. Dalam asuransi jiwa syariah, ada beberapa akad jual-beli atau tijarah, seperti wakalah bil ujrah, pemberian upah kepada perusahaan sebagai pengelola dana, mudharabah bagi hasil di mana 100% adalah dana peserta, mudharabah musyitarakah bagi hasil di mana pengelola dana juga menyertakan modal dananya. Ketiga akad yang disebutkan adalah pilihan, artinya tidak semua harus ada saat melakukan akad jual beli atau tijarah. Dalam asuransi jiwa konvensional, dana yang terkumpul dari premi setiap tertanggung menjadi milik perusahaan. Dalam asuransi jiwa syariah, dana yang terkumpul berdasarkan kontrak tabaru menjadi milik kolektif peserta. Perusahaan dikuasakan untuk mengelola dana tersebut dan atas pengelolaan tersebut berhak mendapatkan upah atau ujrah. Pada asuransi jiwa konvensional, keseluruhan surplus underwriting menjadi hak perusahaan. Pada asuransi jiwa syariah, keseluruhan surplus underwriting menjadi hak kolektif peserta dan boleh diperlakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam kontrak dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Asuransi jiwa konvensional bebas melakukan investasi selama dalam batas-batas ketentuan Perundang-undangan Investasi Indonesia. Asuransi jiwa syariah bebas melakukan investasi selama dalam batas-batas ketentuan Perundang-undangan Investasi Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Contoh investasi yang dilarang yaitu saham perbankan, rokok, dan minuman keras, dan juga produk keuangan dengan konsep riba. Asuransi jiwa konvensional diawasi oleh OJK namun tidak memerlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, sementara asuransi jiwa syariah memerlukan pengawasan dari OJK dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, asuransi menjadi sebuah payung perlindungan yang menyediakan kedamaian pikiran. Seiring dengan berjalannya waktu, asuransi telah menjadi mitra yang setia bagi individu dan perusahaan, menawarkan jaminan finansial dan ketenangan jiwa dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Di tengah-tengah badai kehidupan, asuransi adalah pelabuhan yang aman, memberikan perlindungan terhadap kerugian, cedera, penyakit, dan bencana alam. Asuransi bukanlah sekedar produk, melainkan janji untuk melindungi masa depan kita dan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tanda kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga dan bisnis, serta bukti tanggung jawab sosial. Asuransi memberikan kepastian dan kestabilitasan, memungkinkan kita untuk melangkah maju dengan keyakinan, tanpa khawatir akan kerugian finansial yang mungkin datang. Ini adalah alat untuk merencanakan berinvestasi dan membangun masa depan yang lebih baik. Sebagaimana bisa diistilahkan matahari yang bersinar di ufuk,
Demikian pula asuransi memberikan cahaya harapan dalam situasi yang gelap. Ini adalah solusi yang menguntungkan dan bijaksana untuk mengelola resiko dan mengamankan impian kita dalam keadaan apapun. Asuransi adalah teman yang selalu ada, siap melindungi kita dari angin ribut kehidupan. Oleh karena itu, mari kita menyambut asuransi dengan tangan terbuka, memahami pentingnya perlindungan ini, dan menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa kita telah mengamankan masa depan yang cerah dan aman.